Bapak Ibu bisa lihat? Bapak Ibu maaf, Bapak bisa lihat? Bapak. Bisa Bu. Agak lambat ya. Nah, jadi yang perlu Bapak pahami adalah sekarang Bapak sedang berada dalam masa transisi. Artinya kemarin kalau seandainya Bapak mengikuti pelatihan dalam pengambilan sertifikasi ini, kita belum terikat oleh peraturan perundang-undangan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah sekarang kita sudah dalam aturan baru. Bagaimana rasanya nanti mengambil kompetensi dan melaksanakan kewajiban perusahaan. Makanya saya taruh ini di bagian pengantar untuk Bapak-bapak mengetahui bahwa apakah yang di perusahaannya yang telah dilakukan di perusahaan apakah akan menambah beban kerja atau tidak. Jadi oh ya, sebelum saya lanjut Pak Agung dan Pak Reza, Pak Agung latar belakang pendidikannya? Saya S1 MIPA Biologi Universitas Sriwijaya. Oh ya. Pak Reza? SMA. Ya. Pak Reza SMA, tapi di sini memang ada operator ISPAL kita sudah lama sekali di sini. Jadi dia pun sudah sertifikasi PPC juga kalau untuk Pak Reza Bukonang. Oh ya. Baik. Jadi ini unit kompetensi yang akan kita kuasai insya Allah dalam 2-3 hari ke depan. Mengidentifikasi sumber pencemaran air, menentukan karakteristik sumber pencemaran air, menilai tingkat pencemaran air limbah. Saya berharap 3 kompetensi ini itu bisa kita lakukan hari ini materinya, dan besok 4 dan di hari Jumat 3. 3. Ada yang beririsan, yang tidak beririsan cuman di perawatan ya. Lakukan perawatan yang tidak beririsan. Jadi hampir semua materi untuk operator itu harus dikuasai juga oleh penanggung jawab. Kemarin saya meminta ke Pak Didi ya untuk disampaikan layout. Tapi itu sepertinya layout pabrik yang disampaikan. Apakah sudah punya layout khusus instalasi pengolah air limbah atau belum? Ada nggak Pak? Layout ada Bu. Untuk air limbah? Ada. Oh ya. Nanti pada saatnya saya akan meminta boleh lewat grup. Nanti saya akan kita akan menurunkan atau mengekstrak layout tersebut, apakah Bapak-bapak memahami sesuai dengan kompeten menanganinya. Baik. Ini dasarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja turun ke PP 22 tahun 2001 bahwa pada pasal 130 ya. Setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan menghasilkan limbah wajib mengolah air limbah. Di sini melekat di sini kewajiban pengolahan air limbah tersebut. Nah, untuk di perusahaan Bapak sendiri, di antara pengolahan air limbah tersebut diapakan? Apakah diaplikasi ke tanah atau dibuang ke formasi tertentu atau dimanfaatkan kembali seutuhnya? Kalau yang di sejauh ini kami masih di poin C Bu Mona, masih dibuang ke badan air. Baik. Ya. Nah, jadi ada peluang untuk improve dimanfaatkan sebenarnya. Di recycle ya, karena recycle nanti akan menjadi bagian dari kompetensi dari Bapak sendiri. Nah, kalau selama ini kita standar teknologi pengolahan air limbah itu tidak distandarisasi ya. Misalnya Bapak pabrik particle board ya, fiberboard ya. Pokoknya punya IPAL saja. Punya IPAL, terus diukur inlet outlet, sudah memenuhi baku mutu sudah. Tapi untuk ke depan nanti akan diterapkan standar teknologi pengolahan air limbah, jadi akan makin berat. Terus
ada registrasinya. Jadi nggak bisa lagi perusahaan dibangun terus dia bikin kolom-kolom saja, nggak bisa, nanti ada registrasi teknologi pengolahan air limbah. Dan tentu adanya penanggung jawab. Ini penanggung jawab ini sudah lama ditekankan. Ini dibaca saja nanti untuk penambahan pengetahuan ya. Oh ini. Kajian pembuangan air limbah ke badan air. Nah selama ini tidak ada kajian. Begitu air limbah yang Bapak produksi sesuai dengan baku mutu boleh dibuang. Ke depan tidak lagi, kenapa? Akan terjadi akumulasi. Makin banyak pabrik artinya akumulasi pencemar di badan air makin tinggi. Makanya kemudian untuk membuang air limbah ke badan air perlu ini, kajian ini. Saya tidak tahu apakah kemudian karena petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada ya. Sehingga kita tidak tahu apakah ini akan berlaku untuk perusahaan yang sudah berlangsung atau perusahaan yang akan yang sesudah PP ini dikeluarkan. Jadi perlu dikaji jenis kapasitas. Tapi ini bagian dari kompetensi Bapak. Silakan diingat-ingat nantinya bahwa dari air limbah itu apa yang harus Bapak kuasai. Yang pertama jenis dan kapasitas produksi. Jenis dan kapasitas produksi. Air limbah Bapak jenisnya air limbah biasa atau limbah air B3 berbentuk limbah. Nah, harus dipahami. Air limbah biasa atau B3 Pak? Air limbah biasa Bu, limbah cair. Jenis dan jumlah bahan baku bahan penolong yang digunakan sudah tahu ya. Sumber atau kapasitas air baku dan neraca air. Nah, di perusahaan Bapak sudah ada neraca air? Sudah ada Bu. Sudah ada ya. Kalau udah punya proper harus punya ya. Sumber, debit volume, karakteristik mutu air. Perhitungan detail kriteria desain sistem. Hasil pemantauan awal, perhitungan baku mutu air limbah. Ini semua bagian dari nantinya untuk mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Jadi ada standar teknisnya yaitu dari parameter dan nilai baku mutu air limbah. Desainnya, nah ini dia titik penataan sudah punya Pak. Titik koordinat sudah ya. Titik pembuangan, titik pemanfaatan air limbah. Nah nanti ada titik pemanfaatan ini recycle tadi Pak. Di mana di titik pemanfaatannya? Terus titik pemantauan sudah punya ya. Biaya punya biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air. Berarti perusahaan harus menganggarkan biaya untuk pengolahan itu. Dan ini kewajibannya Pak, memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan. Sudah terpisah Bapak? Sudah Bu. Sudah. Memiliki unit pengelola dan saluran air limbah yang kedap air, tidak boleh terjadi resapan ya dari kolam ipalnya. Memiliki alat ukur debit, memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air. Ini larangan membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan. Artinya harus ada pelepasan dengan cara biasanya pelepasan dari ini dengan menggunakan sistem overflow. Artinya apa? Limbah itu adalah hasil dari meluapnya, overnya. Artinya yang sudah jernih di bagian atas itu akan dilepas masuk ke saluran akhir yang kemudian dilepas melalui saluran outlet. Tidak boleh mengencurkan air limbah supaya memenuhi kadar yang dipersyaratkan. Membuang air limbah di luar titik penataan dan mengaplikasikan air limbah di luar area yang ditetapkan. Dan menyampaikan data palsu. Nah, ini dia standar kompetensi. Sudah ya, ini perusahaan yang taat telah menyiapkan tenaga yang bertanggung jawab mengendalikan pencemaran air dan operatornya yang hari ini dilakukan ya. Terus sistem manajemen lingkungan sudah punya belum dari perusahaannya Pak? Sudah ada Bu, sudah ISO 14001. Berarti ini sudah kompeten nih, perusahaannya kompeten ya, orangnya juga udah kompeten dan tinggal sertifikatnya saja. Nah itu Bu, kami ini dia. Identifikasi, nah ini akan kita pelajari nanti. Harus tahu identifikasi sumber pencemar, jadi harus tahu apa aja sumber pencemaran perusahaan, karakteristik air limbah, menilai tingkat pencemaran, ini adalah kompetensi ya. Nah ini dia, sanksi. Kalau perusahaan tidak, suatu terjadinya pencemaran, nanti mungkin terjadi waktu puncak dari perusahaan, limbah perusahaan yang kemudian mencemari lingkungan. Apabila dalam 24 jam itu tidak bisa diatasi oleh perusahaan, maka
Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota akan menetapkan pihak yang melakukan penanggulangan pencemaran dan biayanya akan dibebankan kepada ini pemilik perusahaan. Ini yang dilarang, memasukkan air limbah ke air tanah, mata air dan danau tertutup, masukkan limbah padat, limbah lumpur B3, merusak kondisi fisik badan air. Inilah regulasi, nanti dibaca aja Pak ya. Pengantar pertama dari saya. Selanjutnya saya buka slide berikutnya. Nah, ini dia karena kita awal-awal ini enggak ini saya udah langsung bisa nanya nih. Benar nggak Pak? Jangan di Boleh. Oh ya, kita langsung interaktif ya. Dalam 3 materi ke depan, identifikasi sumber pencemar air limbah. Sambil saya terangkan, nanti saya akan mengajukan pertanyaan. Istilah dalam pengolahan instalasi pengolahan air limbah ada disebut dengan IPAL, ada wastewater treatment, ada sewage. Sewage ini treatment plant ini biasanya untuk air limbah domestik ya. Ada istilah dengan produce water treatment. Untuk pengolahan air terproduksi. Ini istilah-istilah umum dalam kata IPAL. Ini dia faktor-faktor keberhasilan dari wastewater treatment itu tadi. Waste ini artinya limbah ya, water ini air, treatment pengolahan. Kesuksesan dari pengolahannya adalah bagaimana komitmen dari manajemen, desain dari WWT itu sendiri, chemical pendukungnya, operational parameternya, dan kemampuan personal. Kenapa kita perlu mengolah air limbah? Karena 98% air di bumi ini adalah berupa salt water, artinya air laut ya. Kita berebut air fresh water itu 2% ya. Dan 2% itu pun 87%-nya dalam bentuk es di kutub utara ya, di Greenland. Jadi semakin sedikit air yang kita perebutkan supaya kondisinya tetap bagus. Nah, di tempat kita melakukan pembuangan air limbah sekalipun, di situ juga kita memanfaatkannya untuk sumber air baku. Ini dulu Undang-Undang 32 ya, sanksi administrasi, pidana dan perdata. Bapak-bapak di kantor sudah memakai Pergub ya, Pergub Sumsel ya, untuk baku mutu ya, nomor 8 tahun 2012. Ya, untuk limbah cair proses. Iya. Di PP 22 tahun 2021 untuk tambahan materi perlindungan pengelolaan mutu air berada di pasal 107 dan sampai dengan 162. Ada 6.000 halaman itu. Nah, limbah cair. Jadi dulu disebut dengan limbah cair, sekarang disebut dengan air limbah, tapi sama saja. Merupakan gabungan air bersih dan pengotor. Nah, sebenarnya air limbah kita itu atau limbah cair itu gabungan dari air bersih dan ada pengotornya berupa padatan dan cairan. Ini dia pengertian limbah cair. Buangan cair yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kegiatan penghasilnya. Dia tuh air itu mengalami penurunan mutu, tapi tak selamanya tidak bisa dimanfaatkan kembali karena ada limbah cair yang bisa dimanfaatkan. Contoh limbah cair yang dimanfaatkan orang itu seperti limbah cair dari rumah potong hewan. Limbah cair rumah potong hewan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk memberi makan atau memberi minum atau dipakai untuk mencuci kembali, tapi bisa digunakan untuk menjadi pupuk ya tanaman karena dia kaya akan bahan organik. Jadi itu tadi limbah cair itu terjadi karena turunnya atau bertambahnya kadar pengotor dalam air. Jadi dia itu terdiri dari zat-zat kimia ya, pestisida, residu oil dan minyak. Nah, limbah cair ini dia ada 3 sumber limbah cair: proses produksi, kegiatan utilitas, dan kegiatan domestik. Saya mau bertanya, di perusahaan Pak Agung, proses produksinya di bagian mana yang menimbulkan air limbah? Di bagian refiner, Bu. Refiner itu
proses perebusan chip. Oh, perebusan. Ya. Jadi selama proses perebusan itu kan dia si chip itu kan melalui pipa tuh. Jadi biar dia nggak mampet, jadi di pipa itu disemprot terus dengan air biar dia terus jalan seperti itu selama perebusan. Oh, dari proses produksi ya. Jadi dia seperti mencucinya gitu, seperti melancarkan gitu ya. Jadi dia terutama Melancarkan di saluran pipa itu. ya, terutama berarti dari itu Bapak bisa memahami bahwa akan tinggi apanya yang akan tinggi dari kandungan air limbahnya itu? Ya Padatan. organiknya Bu. Padatan. Ya itu juga. Padatan itu kan yang kemudian ada yang organik dan non organik namanya. Ya. Terus dari kegiatan utilitas ada? Dari kegiatan utilitas Seperti sini kata uap ya. kita cooling tower dari boiler. Utilitas ini adalah kegiatan yang membantu produksi. Produksi Bapak kan pabrik. Dalam pabrik tersebut ada aktivitas pabrik yang bukan aktivitas utama. Misal pencucian mobil, utilitas, pencucian alat-alat mesin. Dia itu bukan masuk di dalam produksi, tapi dia berada di area pembantu. Nah nanti asesor, maksud saya bisa saja pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis itu Bapak disuruh membedakan ketiga-tiganya ini. Produksi dari mana? Nanti ada outlet ada inlet, sumber air produksi yang keluar. Terus utilitas apa saja? Kalau tidak ada utilitas membantu, nggak apa-apa jawab tidak ada. Karena proses produksi dan utilitas bisa digabungkan menjadi satu IPAL ya, menjadi satu treatment. Sedangkan untuk kegiatan domestik itu disarankan untuk terpisah. Kecuali Bapak melakukan kajian blending, baku mutunya di blending dua baku mutu. Itu lebih rumit lagi. Nanti hitung beban pencemar, baku mutunya nanti baku mutu campuran antara domestik dan baku mutu limbah produksi sendiri. Tapi sebaiknya bisa. Kalau domestik sudah punya IPAL juga, Pak? Sudah, kita terpisah. Ya, punya data debitnya. Ya. Ada pH-nya. Itu semua nanti akan dipertanyakan. Makanya dulu waktu saya mengambil sertifikasi untuk ini, saya tidak online ya. Artinya semua data saya bisa siapkan dulu. Jadi sepertinya kalau melihat dengan Daimaru tadi, itu kan dilakukan dengan semuanya di depan komputer ya. Jadi sebelum Bapak untuk kompetensi yang pertama ini, Bapak siapkan scannernya semua yang udah di-scan, data debit, data masing kan beda tuh antara air limbah produksi dengan air limbah domestik. Itu harus sudah disiapkan supaya nanti bisa di-attachment, bisa dilampirkan. Karena itu akan melihat. Nah, sering-seringlah melihat ke dalam hasil laboratoriumnya tersebut, debitnya itu. Bayangkan ini nanti yang mau ditanya apa kira-kira. Baik, kegiatan domestik udah tahu ya, dari kantin, industri, pembersihan lantai, apa punya asrama, punya laundry ya, toilet. Baik, ini sudah tahu ya sumber, identifikasi sumber air limbah. Nah, ini dia karakteristik. Tentu bagaimana timbul karakteristik limbah cair itu akan sangat tergantung dari jenisnya. Jenis penggunaan airnya, penggunaan bahan bakunya, penggunaan bahan pendukung. Nah, saya mau tanya, kalau untuk limbah di perusahaan Bapak, karakteristiknya yang paling menonjol yang membedakan dari perusahaan lain, Pak? Penggunaan bahan baku sama penggunaan energi Ya. itu mungkin beda dengan yang lain. Bahan bakunya adalah kayu ya. Kayunya pun kayu karet yang sudah tidak produktif seperti itu. Oke. Ya. Jadi bahan bakunya kayu. Apa pengaruhnya terhadap air limbah? Kayu itu mengandung zat apa, Pak?
yang Kalau penyebab kayu itu warna merah. Lignin. mengandung lignin ya, Bu, ya. Ya. Terus dia juga fenol pastinya seperti Fenol. Karena dia organik. itu. Nah, Jadi organik. itu adalah karakteristik yang bisa Bapak gambarkan ketika misalnya tadi kan disuruh mengidentifikasi karakteristik limbah. Nah, di situ jawabannya. Limbah saya spesifik. Enak sekali sebenarnya mengajar hari ini karena saya cuma perlu mengupgrade seseorang yang dalam satu sejenis ya, homogen. Jadi kita kan khusus berbicara mengenai limbah perusahaan Bapak saja. Ada lagi karakteristik limbah itu nanti disebut dengan BOD COD. Sebelum karakteristik BOD COD ini ada karakteristik kalau Bapak buka lagi hasil STU ya, tanda uji laboratorium ya. Di situ ada fisika, ada kimia, ada biologi ya. Yang fisika dia nanti akan berbicara mengenai suhu. Apakah air limbah bagaimana karakteristik suhunya? Apakah panas, dingin atau normal saja? Itu harus tahu ya. Terus pH-nya biasa rata-rata seperti apa? Itu bisa dinilai apakah dia bersifat basa atau asam. Biasanya basa atau asam, Mbak? Kita di netral, Bu. Netral ya. Rata-rata 6, 7, 8 gitu. Iya. Nah, ini pengayaan buat Bapak, ada yang disebut dengan BOD, ada yang disebut dengan COD. Ini udah punya ilmunya belum, atau ada yang punya pendapat mengenai BOD dan COD ini? Kan bukan tuh di dalam STU itu ada BOD, ada COD ya. Ya, benar, Bu. Nah, bagaimana menerangkan antara BOD dan COD ini, Pak Agung atau Pak Reza boleh? COD dan BOD itu sama dengan KO kan dan KO gitu ya. Maksud saya gini, BOD itu maksudnya apa, COD itu maksudnya apa? BOD itu maksudnya biologi oksigen demand atau sering disebut KOB kalau buat di Iya. Terjemahannya begini. Jadi BOD itu menunjukkan limbah organik yang ada di dalam air. Maksudnya zat organik yang ada di air. Jadi oksigen yang dibutuhkan menguraikan zat-zat organik. Jadi BOD tinggi menunjukkan zat-zat organiknya tinggi. Ya. Jadi kalau Bapak lihat, saya nggak punya ya. Lagi buka nggak STU-nya? Buka, sedang buka nggak? Kalau SHO harus di ini dulu kok dibuka. Filenya. Bentar saya lihat. Boleh saya buka, Bu, ininya? Pak Didi ada share. Oh ya, silakan dibuka biar bisa kita diskusikan. Bu ya, cari dulu, Bu. Mari saya dapat share, saya cari juga dulu. Oh ini ada. pH ya, debit. Oh ini pH debit aja ya. Oh saya nggak dapat ya yang BOD COD ya. Ini yang harian ya. Saya unduh sebentar, Bu ya. Oh ya, sambil Bapak unduh kita lanjut ya. Nanti kita buka yang itu ya. Yang STU Bapak nanti kita bantu ekstrak, maksudnya kita bantu apa sih parameter, maksud parameter tersebut. Setelah BOD kita punya COD. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat kandungan non biodegradable yang bukan organik. Artinya apa? Organik ya. Hampir semua zat pencemar itu akan diuraikan nanti. Siapa menguraikan? Bakteri. Bakteri itu perlu oksigen untuk menguraikannya, ya kan? Nah, oksigen itu akan tinggi jika yang mau diuraikan banyak. Ya, kan kita berpikir, wah kenapa air limbah dihitung BOD-nya? Dihitung berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk menguraikannya. Jadi artinya makin tinggi kebutuhan oksigennya, artinya makin banyak kandungan kimia atau kandungan organik di dalam limbah tersebut. Bisa dipahami, Bapak? Ya, Bu. Ya. Kalau nggak bisa nyerah aja, saya terangin lagi. Bu, ini Baik, udah, Bu. nah. Boleh saya share screen? Oh iya, silakan. Nanti kita bahas Kasih SHO, Bu izin ya. itu Pak Rian. Saya ganti. Pak Agungnya mau share screen. Oke, bentar Bu ya.
Ya, demikian bisa ya. Bisa. Bisa Bu, tapi Bu Mona di Saya tutup dulu ya, stop share dulu saya ya. Mohon maaf. Nggak bisa? Mas Rian? Ya, lagi di ini, Lagi diusahakan. lagi diusahakan. Oke, silakan dicoba Pak Teguh. Coba. Ya, disilakan. Wah, ini dia. Nah, Untuk analisa air limbah kami ya, Ya. untuk periode Januari 2021 ini sesuai dengan Pergub Sumsel nomor 8 2012 untuk industri kayu lapis, di mana ada 6 parameter yang harus diukur minimal setiap 1 bulannya, seperti itu. Yang pertama pH, bisa dilihat ya, pH-nya antara inlet, Ya. kita lihat outletnya ya. Di outletnya 7,35. Maaf Pak Agung, sebelum Pak Agung menerangkan saya akan batasi. Air limbah Bapak adalah berada di karakteristik air limbah Bapak adalah di inlet. Outlet adalah Inlet. kinerja dari ipal Bapak. Jadi air limbah Bapak yang akan kita amati yaitu berada di Inlet itu ya. inlet. Ini karakteristik limbah Bapak. Ya. Baik, lanjut. Ini menunjukkan apa? Ini artinya dia masih normal ya. Ini normal Bu, masih di bawah baku itu. itu kan lagi Ini nol. antara COD dengan baku mutu itu berapa kali lipat? Hampir 8-nya ya. Berarti kinerjanya harus 400%. Iya, benar. Antara inlet dengan outlet ya. Dan itu Ini BOD nanti dari hasil ini kita akan melihat Bapak mau upgrade misalnya gini. Oh, ini terlihat kan chemicalnya tinggi. Ya, chemical Ya, COD-nya tinggi. BOD sebenarnya cenderung lebih rendah. Tapi begitu dia di outlet perbandingannya tidak sama ya. Artinya apa? Ini kalau kinerjanya sama seharusnya BOD itu ini penurunannya hampir 10% ya. Ini berapa? Nggak sampai ya. Ini dari 1080 ke 106 itu hampir 10%-nya tertinggal ya. Kalau ini enggak ya. Artinya apa? Proses di BOD-nya itu nanti perlu di-upgrade. Walaupun ini sudah sebenarnya sudah memenuhi baku mutu. Ini salah satunya. Tapi ini sudah memenuhi baku mutu, artinya ya kinerja ipalnya udah bagus ya. TSS-nya juga sangat tinggi ya, berapa kali lipat dari baku mutu. P0-nya Aku sampaikan tadi Bu. P0-nya Yang Ibu bilang 0,4. tadi. Iya. Berarti ini harus kuat di bagian mana nanti kita akan memilih. Dari sini kita akan memilih apa sih instalasi Karakteristiknya. Kalau ini saya sekilas, nanti kita akan belajar ya memilih instalasi air limbah. Ini bicara TSS artinya bicara sedimentasi. Ya, bicara sedimentasi artinya kalau tidak punya lahan yang cukup luas, kita harus punya sistem sedimentasi. Sistem sedimentasinya sudah seperti apa? Ya kami pakai kolam Bu, sebelum masuk ke sistem water treatment plant, kita ada kolam pengendapan. Oh ya, berapa kolam? Pengendapan ada 3 kolam Bu. Satu kolamnya itu kurang lebih panjang lebarnya itu 10 kali 20 satu kolamnya. Ya. Ini kita udah langsung belajar ke depan ini. Langsung pemilihan alat. Ya, jadi ini semua kalau amonia bebas ini terdapat dari yang nggak bisa dihindari karena dari nitrogen. Nitrogen itu melekat hampir di semua bahan-bahan organik ya. Ini cukup rendah sebenarnya. Baik, silakan di stop screen-nya. Ini sudah memahami ya, Pak Agung dan Pak Reza, bagaimana karakteristik. Nanti hal yang sama lakukan juga dengan karakteristik di limbah domestik ya, dipahami.
imbal domestik nanti ada tambahan minyak lemak, BOD, COD, pH, TSS ya. Sama saja. Ya, ada E. coli juga. Itu scan lah, siapkan dalam bentuk kecil. Nanti saya kira untuk bagian dari kompetensi bagaimana Bapak memahami sumber pencemarnya tadi. Saya share screen lagi ya. Saya lanjut. Ini dia tadi kita nutrien. Nah, nutrien ini yang kemudian menjadi amonia, ini dia dari nutrien ini ada kandungan N. Terus ada sedimen. Sedimen ini yang kemudian menjadi TSS, dia juga sedimen juga isinya ada bahan-bahan organik dan non-organik juga. Padatan tersuspensi. Bagaimana memahami padatan tersuspensi? Bapak bisa memahaminya? TSS dengan sedimen bisa memahaminya? Ya, saya kasih saja ya. Sedimen itu begitu saja dia diendapkan, dia langsung mengendap. Artinya apa? Partikelnya berat, ukurannya mungkin besar. Dia secara alami dia bisa turun langsung ke bawah permukaan air. Kalau TSS tidak, TSS memerlukan perlakuan. Apakah dia dilakukan dengan penambahan koagulan? Diaduk, ditambahkan koagulan, makanya ada bak sedimen 1, kemudian TSS masih belum terpenuhi, maka perlu perlakuan seperti penambahan koagulan, dilakukan pembentukan vlog. Nah, itu adalah ini dari suspensi. Jadi padatan ini ringan dan dia mengapung-apung dan dia mengambang. Kalau dia mengapung bisa diambil ya, dia mengambang di dalam air, di dalam air. Terendapan tidak mau karena tidak cukup berat untuk dengan gaya gravitasi. Supaya dia berat dengan gravitasi, maka nanti kita akan belajar dia ditambahkan dengan koagulan. Dia diikat bersama-sama sehingga dia menjadi berat dan dia akan jatuh ke bawah menjadi sedimen. Ini dia pembedaan antara sedimen dan suspensi. Kira-kira Pak, gimana Pak Reza dipahamin? Apa saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat dibilang aja, Bu, ini Ibu terlalu ini ya, ngebut ya. Mungkin di perusahaan Bapak nggak ada ya ini apungan atau floatable material yang bisa mengapung. Sebenarnya ada ini saya kira, karena ada material yang sebenarnya ngapung ya. Floatable material itu biasanya oil dan gas. Tapi ada juga material apung ini material padat yang ngapung. Sebenarnya itu sebelum sedimen itu sebaiknya kolam sedimen itu dia punya bar screen ya. Bar screen itu dia menyaring material besar dan ringan. Sudah ada sebelum di outletnya, di inletnya itu dilewatkan dulu bar screen namanya besi itu dia menahan mungkin sampah-sampah besar dan ringan yang mengapung. Tapi yang dimaksud dengan apungan atau floatable material di sini ini seperti oil dan gas, seperti pada minyak. Ini logam berat, ini tidak ada ya, tidak diwajibkan. Tapi sebenarnya itu ada sebenarnya, tapi tidak terlalu tinggi sehingga tidak diwajibkan. Anorganik terlarut atau disoft organik, asam basa, patogen. Ini adalah karakteristik kelompok pencemar yang menyebabkan pencemaran atau air limbah itu punya karakteristik tertentu. Nah, apa yang disebut dengan kelompok dominan itu yang saya bilang tadi. Yang dominan dari Bapak apa? Fenol, keruhan ya, TSS gitu ya. Jadi itu dominan. Seperti apa limbah cair itulah menggambarkan dari karakteristik limbah. Atau B3, maka saya tanya yang pertama atau B3 tadi. Nah, ini dia parameter fisika apa saja, kimia apa saja, biologi total coliform. Tapi ini tidak dikenakan ya total coliform ini. Nanti kalau kita akan belajar recycle, seandainya perusahaan ingin memanfaatkan limbahnya, nanti apa yang dilakukan dengan parameter ini. Ini umum ya, ukuran lapangan. Ini untuk dibaca saja, ini jarang dipertanyakan, tapi jangan lupa untuk tetap dibaca nantinya. Ini umumnya ya, ini contoh ya, contoh tempat lain ya. Ini contoh ya. Udah nggak
nggak tahan, udah masuk WWT sistem. Jadi nanti karena limbah itu mempunyai ciri fisik, dia mempunyai ciri kimia dan ciri biologi. Dalam pengolahan pun kita akan kenal ini, pengolahan seperti ini. Sudah terlalu jauh ya. Nanti itu akan dibahas selanjutnya di pemilihan alat pengolahan air limbah ya. Nah, waktu ditanyakan nanti sudah bisa sumber pencemar udah tahu ya. Sumber air limbahnya sudah tahu ya. Sumber air limbah yang ada di perusahaan, ada yang produksi, ada yang domestik. Karakteristik masing-masing harus sudah dikuasain. Dan air hujan bukan ya, stormwater bukan air limbah ya. Stormwater harus mengalir ke drainase perkotaan atau riol kota. Ini salah satu kalau Bapak belum punya data debit limbah domestik, ini bisa diukur dengan misalnya kalau asrama berapa ya air limbahnya. Ini biasanya air limbah dihitung dari debit pemakaian air bersih. Oke. Nah, jika pemakaian air bersih Bapak 1.000 dibuktikan dengan pembayaran PDAM-nya misalnya, dan ternyata debit air limbah Bapak yang masuk di IPAL domestik cuma 25, kemana rembesannya? Ini termasuk yang diujikan dan tidak proper. Artinya terjadi pembuangan limbah tanpa pengolahan. Nanti akan se-reject itu, akan serumit itu nanti penilaiannya. Jadi idealnya air limbah itu 70-80% dari air yang kita pakai. 30%-nya dianggap hilang apa menguap apa ya tidak menjadi air limbah. Jadi itu perlu ya nanti. Ini ada perkiraan air limbah dari domestik. Ini tipikal limbah domestik ya. Limbah domestiknya POD, COD. Nah, sudah punya alat ukur debit, Mbak? Sudah, Bu. Bisa ya membaca alat ukurnya ya. Mengukur alat ukur debit nanti ya, Bapak akan menguasai apa yang disebut dengan beban pencemar. Udah tahu menghitung beban pencemar? Berapa sih beban pencemar perusahaan Bapak? Jadi nanti per parameter tadi ya, tadi parameternya apa? Saya lupa, fenol, TSS ya. Misalnya TSS-nya adalah Bapak beban pencemar itu dilihat dari outlet ya, nanti yang mencemari. Misalnya TSS Bapak 50 dikali debit, itulah 50 mg per liter misalnya. Dikalikan debit itulah disebut dengan beban pencemar. Besok saya sertakan perhitungannya ya. Itu sebenarnya slide berikutnya. Tidak itu kenapa kita harus mengetahui debit. Nah, kadang kita itu apa sih tahu harus penting debit ini? Debit itu nanti itu menghitung beban pencemar. Jadi beban pencemar itu kan dihitung per parameternya. Itu juga nanti yang tadi saya bilang Pak, Bapak nanti terjadi luapan, Bapak tidak bisa recovery sendiri, recovery orang lain, Bapak harus bayar per beban pencemar Bapak. Jadi Bapak harus tahu, jangan mau nanti beban pencemar saya debitnya cuma sekian, dikali sekian saya bayar sekian. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja yang turunannya PP 22 itu dia sudah memberlakukan denda. Walaupun dia bukan izin lingkungannya, dia sekarang persetujuan lingkungan tapi dia udah pakai denda. Itu akan menjadi penghasilan negara bukan pajak, PNPB. Nah, PNPB itu yang harus Bapak ketahui, ini juga apa trik-trik dalam sebagai penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Hampir semua instansi itu dikejar untuk untuk mendapatkan penghasilan negara bukan pajak. Artinya apa? Bapak siap-siap untuk didenda. Ini adalah lelucon ya dari kami dari ASN. Tapi karena Bapak sebagai operator dan kami sebagai regulator yang mengawasi, kita berada dalam suatu undang-undang yang sama, peraturan yang sama. Kami nanti akan dikejar sebagai pengawasnya. Tapi Bapak tetap harus lincah dan sangat memahami atau apa yang terjadi di perusahaan. Nanti jangan dikit-dikit kena denda Pak ya. Itu dendanya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau Bapak rasanya mau didenda maksimalnya 3 miliar, cuman maksimal ya 3 miliar. Walaupun nanti dihitung balance-nya lebih dari 3 miliar tidak akan dikenakan lebih dari itu.
jadi maksimal 3 miliar. Jadi siap-siap aja 3 miliarnya kalau mau nakal. Baik, ini contoh dari water balance ya. Ini harus di ya, tapi proper udah ya. Propernya apa Pak? Proper masih biru Bu, belum hijau. Oh, ntar lagi insya Allah hijau. Setelah ininya penanggung jawabnya kompeten. Ini masih sama ya. Nah ini dia nanti yang disebut primary treatment, secondary treatment. Ini sebenarnya slide selanjutnya ini kompetensi selanjutnya, tapi nggak apa-apa menghangatkan saja. Primary treatment itu berada di pengolahan fisik. Ya, ya Bapak mengendapkan, yang Bapak endapkan akan padatan tadi ya, itu diendapkan secara gravitasi ya. Ya, nggak ada perlakuan kimia apa-apa, secara primary aja awal dia mengendap. pH ada ya, ada. Kalau pH ada perlakuannya nanti. Kalau pH kita perlu penambahan kapur atau penambahan zat lain untuk menaikkan atau menurunkan kadar keasamannya. Ini seluruh dari WWT system itu udah punya primary, secondary dan tertiary. Untuk tapi tidak wajib ya. Artinya gini, seperti dengan tanpa biologikal atau penambahan feeding dari bakteri pun sudah bisa diselesaikan, tidak diwajibkan. Yang penting kan outletnya bagus. Asal bagusnya benar-benar bagus. Memberikan laporan palsu juga nanti ada dendanya Pak. Ya itu udah selesai ya, satu materi udah kompeten. Saya ini ngebut ya. Tapi bisa ya, tergambar ya. Itu bagian dari nantinya yang akan Bisa diulangi poin-poinnya tadi Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana Pak Agung? Pak Reza? Mendapatkan materinya untuk kami pelajari lagi nanti refresh langsung. Jadi habis buka kan terus tunggu sahur. Ya materinya tentu saya kasih dong.